Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ke pertemuan mata pelajaran pemodelan perangkat lunak. Kali ini saya akan membahas materi tentang analisis dan perancangan berorientasi objek. Nah, sebelum mata pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, berikut akan saya paparkan PowerPoint dan slide tentang analisis dan perancangan berorientasi objek. Nah, ini analisis dan perancangan berorientasi objek. Nah, ada sebuah tahapan untuk menganalisis spesifikasi atau kebutuhan akan sistem yang akan dibangun dengan konsep berorientasi objek. Apakah benar kebutuhan yang ada dapat diimplementasikan menjadi sistem berorientasi objek? Nah, analisis ini sebaiknya dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar memahami implementasi sebuah sistem yang berbasis atau berorientasi objek. Karena tanpa pemahaman ini, maka sistem yang dihasilkan bisa jadi tidak terrealisasi jika diimplementasikan. Nah, ada object oriented analysis, biasanya menggunakan kartu CRC untuk membangun kelas-kelas yang akan digunakan atau menggunakan sebuah UML. Pada bagian diagram use case, diagram kelas dan diagram objek. Nah, sebelum pengembangan UML ini ada beberapa bahasa pemodelan yang berkembang untuk memodelkan sebuah sistem berorientasi objek. Nah, ada beberapa bahasa pemodelan, yaitu ada CRC, metode Boots, ada OMT, ada apa nih? Ada Object Oriented Software Engineering, terus ada metode Coach-Jordan. Terus yang pertama CRC, yaitu merupakan bagian dari Object Oriented Programming System Language and Application. Dibuat untuk bakal yang akan menjadi kelas yang akan dianalisis. Nah, berikut contoh sebuah kartu CRC. Nah, seperti ini. Ada nama kelas, misalnya nama kelasnya itu manusia. Lalu ada kelas orang tua, kelas anak, tanggung jawab. Terus ada kelas tanggung jawab, terus ada jenis kelamin, usia, menghitung usia pada tahun yang diberikan, kemampuan memasak dan lain-lain. Nah, kelas terkait kan ada seperti masakan resep kayak gitu kan. Karena ini contohnya ke apa? Ke dapur ya. Nah, terus ada nama kelas atau class name, merupakan nama yang diberikan pada sebuah kelas. Nah, kelas orang tua atau superkelas merupakan kelas orang tua dalam hubungan pewarisan atau kelas super dari kelas yang dibuat CRC-nya. Terus ada kelas anak atau subkelas, merupakan kelas anak atau dalam hubungan pewarisan atau subkelas dari kelas yang dibuat CRC-nya. Lalu ada tadi kita lihat ada tanggung jawab ya. Tanggung jawab itu atau responsibility merupakan isi atribut yang operasi yang harus ada dalam kelas yang dibuat CRC-nya. Lalu ada kolaborator atau kelas yang terkait, merupakan kelas yang terkait untuk bekerja sama dengan kelas yang sedang dibuat CRC-nya, tetapi bukan kelas orang tua atau anak, terkait dalam hubungan memakai dan dipakai di dalam kelas. Nah, CRC dibuat per kelas. Keterkaitan antar kelas dapat dilihat pada kelas kolom super, subkelas, dan juga kolaborator atau kelas terkait. Nah, dalam sebuah analisis, pembuatan kelas dapat terdiri dari banyak kartu CRC. Nah, lalu ada metode Boots, yaitu dikembangkan oleh Grady Boots, terdiri dari diagram kelas, objek, transisi status, interaksi, modul, dan proses. Lalu ada contoh diagram kelas dari metode Boots. Nah, seperti ini contohnya. Di atas nama kelas, terus ada atribut operasinya. Ini ya nama kelasnya lagi. Terus mempunyai ini ya. Ini apa? Perintahnya. Seperti nama kelas, ini mewarisi atau pewarisan dari nama kelas yang ini. Lalu ada diinstansisasi. Nah, ini digunakan seperti ini ya. Contoh diagram apa tadi? Diagram dengan metode Boots. Nah, terus ada OMT dikembangkan oleh James Rumbaugh
sebagai metode untuk mengembangkan sistem berorientasi objek untuk mendukung pemrograman berorientasi objek. Nah, berikut sebuah contoh diagramnya. Nah, seperti ini ya, contoh diagram OMT. Seperti biasa ya. Ini ada nama kelasnya, saling keterkaitan, ada kualifikasinya, dan lain sebagainya. Ya, lanjut ada metode Code-Jordan, yaitu menyediakan sebuah diagram kelas. Pembuatannya dengan langkah-langkah berikut. 1. Mendefinisikan kelas dan objek. Mengidentifikasikan struktur kelas dan objek. Ketiga, mengidentifikasikan subjek nama kelas. Lalu yang keempat, mendefinisikan atribut. Yang kelima, mendefinisikan operasi atau layanan service. Nah, berikut contoh diagram Code-Jordan. Ini contoh diagramnya ya. Nah, ada OC dikembangkan oleh Ivar Jacobson, adalah sebuah desain berorientasi objek yang melibatkan use case. Berikut ini contoh diagram use case pada metodologi OC. Nah, seperti ini contoh sebuah diagramnya ya. Nah, metode yang paling banyak digunakan adalah menggunakan UML, metode-metode yang sudah dibahas terdahulu menjadi dasar dalam pengembangan metode UML. Terus ada desain berorientasi objek. Ialah tahapan perantara untuk memetakan spesifikasi atau kebutuhan sistem yang akan dibangun dengan konsep berorientasi objek ke desain pemodelan agar lebih mudah diimplementasikan dengan pemrograman berorientasi objek. Nah, pemodelan berorientasi objek biasanya dituangkan dalam dokumentasi perangkat lunak dengan menggunakan perangkat pemodelan berorientasi objek UML. Nah, kendala dan permasalahan pembangunan sistem berorientasi objek biasanya dapat dikenal dalam tahap analisis. Nah, OOA dan OOD dalam proses yang berulang-ulang seringkali memiliki batasan yang samar, sehingga kedua tahapan ini disebut OOAD atau disingkat dengan Object Oriented Analysis dan Design. Nah, terus ada case tools nih, alat bantu untuk pengembangan perangkat lunak agar hasil lebih baik dan waktu pengerjaannya juga lebih singkat. Perangkat lunak yang termasuk case tools dapat merupakan perangkat lunak dalam tahap analisis desain dokumentasi maupun implementasi ke dalam kode program dan pengujian program. Lalu ada pengelompokan case tools. Yang pertama, pendukung alur hidup perangkat lunak. Yang kedua, dimensi integrasi. 3, dimensi konstruksi. Yang keempat, dimensi case berbasis keilmuan. Nah, ada pengertian pemrograman berorientasi objek, yaitu metodologi berorientasi objek adalah suatu strategi pembangunan perangkat lunak yang mengorganisasikan perangkat lunak sebagai kumpulan objek yang berisi data dan operasi yang dilakukan terhadapnya. Nah, metodologi berorientasi objek ini merupakan suatu cara bagaimana sistem perangkat lunak dibangun melalui pendekatan objek secara sistematis. Lalu ada metode berorientasi objek meliputi rangkaian aktivitas analisis berorientasi objek, perancangan berorientasi objek, lalu ada pemrograman berorientasi objek, dan pengujian berorientasi objek. Lalu metode berorientasi objek ini banyak dipilih karena metodologi lama banyak menimbulkan sebuah masalah. Nah, keuntungan metodologi berorientasi objek yang pertama itu meningkatkan sebuah produktivitas. Lalu kedua, kecepatan pengembangan. Ketiga, kemudahan pemeliharaan. Yang keempat, adanya konsistensi. Yang kelima, ada meningkatkan kualitas perangkat lunak. Meningkatkan produktivitas. Kenapa? Karena kelas dan objek yang ditemukan dalam masalah masih dapat dipakai ulang untuk masalah lainnya yang melibatkan objek tersebut. Lalu kecepatan pengembangan. Nah, kenapa kecepatan pengembangan? Karena sistem yang dibangun dengan baik dan benar pada saat analisis dan perancangan akan menyebabkan berkurangnya kesalahan pada saat pengodean. Nah, lalu ada kemudahan pemeliharaan. Kenapa? Karena dengan model objek, pola-pola yang cenderung tetap dan stabil.
Lalu adanya konsistensi, tadi kan ada tuh konsistensi. Nah, karena sifat pewarisan dan penggunaan notasi yang sama pada saat analisis, perancangan maupun pengodaan. Lalu meningkatkan kualitas perangkat lunak. Alasannya karena pendekatan pengembangan lebih dekat dengan dunia nyata dan adanya konsistensi pada saat pengembangannya. Perangkat lunak yang dihasilkan juga akan mampu memenuhi kebutuhan pemakai. Nah, ini ada bahasa pemrograman yang mendukung PBO. Yang pertama ada pemrograman Smalltalk, lalu pemrograman Evil, lalu ada C++, Java, PHP. Nah, ada konsep dasar berorientasi objek. Yang pertama itu pendekatan berorientasi objek merupakan suatu teknik atau cara pendekatan dalam melihat sebuah permasalahan dalam sistem. Terus pendekatan berorientasi objek juga akan memandang sistem yang akan dikembangkan sebagai suatu kumpulan objek yang berkorespondensi dengan objek dunia nyata. Nah, dalam rekayasa perangkat lunak, konsep pendekatan berorientasi objek dapat diterapkan pada tahap analisis, perancangan, pemrograman, dan pengujian perangkat lunak. Ada berbagai teknik yang dapat digunakan pada masing-masing tahap dengan aturan dan alat bantu pemodelan tertentu. Nah, sistem berorientasi objek merupakan sebuah sistem yang dibangun dengan berdasarkan metode berorientasi objek, yaitu sebuah sistem yang komponennya dibungkus atau enkapsulasi menjadi kelompok data dan fungsi. Nah, setiap komponen dalam sistem tersebut dapat mewarisi atribut dan sifat dari komponen lain dan dapat berinteraksi antar satu dengan yang lainnya. Nah, berikut sudah selesai saya paparkan materi tentang analisis dan perancangan berorientasi objek. Jika ada pertanyaan, langsung lanjut saja di Edmodo. Bisa tanya di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.